Oke, sudah saya rekam. Oke, ada mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Jadi manajemen resiko itu pentingnya apa? Ya sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya, walaupun belum menyeluruh yang ada di slide ini. Jadi manajemen resiko itu memiliki beberapa kelebihan atau kita membutuhkan manajemen resiko itu untuk apa? Yang pertama adalah supaya operasional kita akan menjadi lebih efisien. Lebih efisien ini artinya apa? Lebih efisien bila mana yang kita khawatirkan, apa yang kita itu jadikan resiko itu benar-benar terjadi. Jadi kalau resiko itu benar-benar terjadi, kita sudah memiliki langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Jadi akan jadi lebih efisien. Kemudian yang berikutnya, prosesnya akan lebih efektif. Tentu saja efektif karena ya tadi kita sudah memiliki resiko ini, sudah memiliki skenario bagaimana kita menghadapi resiko yang telah kita pikirkan. Kemudian yang berikutnya, strateginya atau skenario-nya juga akan lebih efektif. Lebih efektif ini artinya apa? Artinya ketika kita sudah memiliki beberapa skenario, itu sebaiknya juga diuji coba. Diuji coba ini artinya bila mana nanti terjadi A, nah kita simulasikan. Oh ternyata ketika sudah disimulasikan dengan skenario atau strategi A, oh ternyata masih ini, masih menemui beberapa yang mungkin masih belum terpikirkan ketika kita masih belum simulasi dan seterusnya. Kemudian materi yang berikutnya. Nah, tadi kan kita ini ya terkait dengan saya menerangkan simulasi. Nah, simulasi itu juga merupakan bagian ini. Kenapa kita bisa jadi tahu, oh ternyata ketika sudah menerapkan strategi A masih ada yang kurang. Nah, itu juga merupakan bagian dari ini. Bagaimana mengetahui resiko-resiko itu benar-benar ada dan misalkan nanti benar-benar terjadi, kita dapat menyelesaikan dengan strategi yang telah dibuat. Selain itu, ada cara lain. Cara lain adalah kita dengan melakukan audit. Teman-teman sudah mendapatkan materi audit? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Bagi yang belum mungkin nanti di semester depan. Nah, di audit ini jenisnya juga sangat banyak. Karena apa? Karena audit ini dari sisi infrastruktur juga ada, dari sisi teknologinya juga ada, dari sisi keamanan juga ada, dan seterusnya. Kemudian di masing-masing yang saya sebutkan tadi, dari keamanan, kemudian dari infrastruktur dan sebagainya, itu jenisnya juga sangat banyak. Nah, kalau terkait dengan manajemen resiko dan keamanan informasi, yang digunakan yang paling simpel untuk mengukur resiko dan kesiapan suatu organisasi atau instansi itu telah benar-benar siap ketika misalkan nanti terjadi insiden. Untuk mengukurnya, itu salah satunya bisa menggunakan indeks kami ini. Nah, indeks kami ini sepertinya di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Nah, indeks kami ini untuk instansi. Nah, kalau sekarang ini ya, di negara manapun yang namanya UMKM itu sangat penting bagi sebuah negara. Karena apa? Karena adanya UMKM ini perekonomian jadi berputar. Maksudnya gini, UMKM itu walaupun levelnya kecil, maksudnya namanya juga UMKM berarti kecil ya. Tapi di sana sebenarnya menopang perekonomian negara. Maksudnya misalkan dari ini tukang las.
tukang las itu masuk UMKM. UMKM. Tukang las itu walaupun kecil seperti itu, kalau teman-teman perhatikan, kan sebenarnya di sana juga banyak pekerjanya. Pasti Lebih dari 5 tukang tukang las yang benar-benar sudah beroperasional. beroperasional. Kemudian pelanggannya pun juga sangat beragam. Baik Baik yang dia itu level menengah ke bawah sampai menengah ke atas pasti juga ada. Karena saya dulu juga ini ya, saya dulu SMK-nya SMK pemesinan. Dan juga saya dulu waktu SMK magangnya itu magang di industri pengecoran sama pengemasan. Jadi saya ambil contoh tadi yang di luar komputer. Karena apa? Ini juga sebagai wawasan aja untuk teman-teman. Karena apa? Yang namanya manajemen risiko itu tidak lepas dari semua organisasi. Baik itu menggunakan komputer ataupun enggak, semuanya pasti ada. Apalagi kalau yang menggunakan komputer, pasti akan lebih detail lagi, lebih luas lagi. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi untuk UMKM untuk mengukur kesiapan apakah dia sudah menerapkan dari manajemen risiko atau persiapan yang lain, misalkan ada insiden terus diketahui ini masalahnya apa. Kalau di UMKM itu ada yang namanya paman kami. Jadi kalau ini untuk industri atau instansi pada umumnya yang levelnya lebih tinggi dari UMKM, kalau paman kami digunakan untuk yang UMKM. Nah, kalau lebih khusus lagi terkait dengan tata kelolanya bagaimana, kemudian infrastrukturnya bagaimana, teman-teman bisa menggunakan ini, audit SI dan DI. Ini sangat banyak. Ada nanti COVID, kemudian TOGAF, dan seterusnya. Ini nanti akan dipelajari di mata kuliah audit. Ini sudah jam berapa ya? Masih lama kan teman-teman ya? 8.27. Kita sampai jam 8.40 ya? Benar nggak? Iya, benar Pak. Oke, sampai sini sudah paham? Atau masih ada yang mengganjal? Tahu semua teman-teman? Paham Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke cyber security. Karena apa ya? Karena manajemen risiko itu nanti lebih banyaknya ya karena ancaman-ancaman di dunia cyber. Yang namanya cyber security atau cybercrime. Cybercrime itu adalah sebuah kejahatan yaitu bisa menggunakan komputer ataupun dia memanfaatkan perangkat komputer. Jadi bisa saja saya menggunakan komputer untuk tindak kejahatan dan korbannya itu bukan korban dari ini perangkat itu termasuk cybercrime. Apalagi kalau kita menggunakan perangkat, kemudian korbannya ada server, itu kan termasuk perangkat komputer. Nah, itu lebih yang namanya cybercrime. Jadi cybercrime ini sangat luas. Tidak hanya melulu korbannya komputer, korbannya ini perangkat dari seseorang. Itu enggak. Jadi ketika kita misalkan social engineering itu kan sebenarnya juga sangat beragam. Social engineering yang tanpa menggunakan ini yang tanpa korbannya adalah sebuah komputer. Saya berikan contoh ini. Saya kenal dengan A. Saya kenal dengan A. Saya ingin mengetahui informasi dari B. Jadi target saya adalah B ya. Jadi saya mendekatinya ke A, bukan mendekati langsung ke B. Karena saya tahu ternyata
A ini adalah bestinya B dan B adalah adalah bestinya A. bestinya A. Maka saya Maka saya mempengaruhi mempengaruhi di sini. Saya Saya mempengaruhi A. mempengaruhi A. Saya itu Saya tuh tertarik tertarik loh dengan dengan si si B. B. Si B Si itu B itu alamatnya alamatnya mana mana sih? sih? Si B Si itu B itu kontaknya kontaknya berapa? berapa? Nah, Saya saya targetnya targetnya B. B. Saya bisa Saya bisa tahu tahu B ini B ini dari si dari A. si A. Nah, Nah, kalau si kalau A si A ini ini dia masih masih belum belum care, care, belum belum aware aware terkait terkait dengan dengan security security atau atau terkait terkait dengan dengan informasi informasi privasi dan privasi dan sebagainya, sebagainya, bisa bisa saja saja si A si ini A ini langsung ini ini langsung langsung memberikan memberikan informasi-informasi informasi-informasi yang saya tadi tanyakan ke tadi ke saya. saya. Jadi Jadi secara secara tidak langsung, langsung, walaupun walaupun saya saya mentargetkan mentargetkan B, B, jadi saya jadi saya mengetahui mengetahui informasi informasi pribadinya dan pribadinya dan sebagainya. sebagainya. Ketika kita Ketika kita mengetahui mengetahui informasi-informasi yang informasi-informasi kita yang kita butuhkan, butuhkan, saya tidak saya tidak memberikan memberikan contoh contoh kasih yang kasih yang benar-benar benar-benar real, real, supaya supaya apa apa ya? ya? Saya Saya juga juga ada ada rasa rasa khawatir khawatir bahwa bagaimana nanti nanti teman-teman teman-teman mempraktekannya ya. mempraktekannya ya. Nah, jadi Nah, saya jadi saya memberikan memberikan contoh contoh yang yang masih 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 abu-abu, jadi abu-abu. nanti Jadi nanti tepuk tepuk kaca kaca dari dari ini ini sudah sudah memberikan memberikan gambaran. gambaran. Jadi ini, Jadi ini, ketika saya ketika sudah saya sudah mengetahui mengetahui informasi informasi, dan data data-data yang yang dibutuhkan dibutuhkan dari B dari B ini, ini, maka maka dengan dengan informasi informasi tersebut, tersebut, sebenarnya sebenarnya saya bisa saya bisa memanfaatkan memanfaatkan data-data data-data tersebut tersebut untuk untuk tindak tindak kejahatan. kejahatan. Jadi ini Jadi yang ini saya yang saya katakan tadi, katakan tadi, social social engineering. engineering. Social Social engineering ini engineering ini tidak tidak melulu melulu harus harus menggunakan menggunakan perangkat perangkat sebuah sebuah komputer. komputer. Tetapi Tetapi dengan kita dengan kita memiliki memiliki data data tadi, tadi, kita kita bisa langsung menyerang menyerang si si B B ini dari ini, dari dari device device ataupun dari ataupun dari akun akun yang yang dia dia miliki. miliki. Nah, Nah, kemudian kemudian ini ini beberapa beberapa jenis jenis penyerang penyerang atau atau attacker. attacker. Jadi Jadi attacker attacker itu itu kita sebut kita ini sebut aja ini ya, aja ya, oknum ya. oknum ya. Attacker Attacker atau atau oknum oknum di di dunia dunia maya. maya. Secara Secara garis garis besar besar ada ada empat, empat, walaupun walaupun sebenarnya sebenarnya lebih lebih ada ada lagi yang lagi yang lain. lain. Yang Yang pertama, pertama, dia dia adalah adalah cyberkriminal. cyberkriminal. Kenapa Kenapa disebut disebut cyberkriminal cyberkriminal ya? ya? Karena Karena memang memang tujuan tujuan utamanya utamanya dia dia untuk untuk mendapatkan mendapatkan uang uang ini, ini, untuk untuk mendapatkan mendapatkan cuan. cuan. Siapa Siapa sih sih yang yang hari hari ini ini nggak nggak membutuhkan membutuhkan uang? uang? Nah, Nah, kalau kalau orang-orang orang-orang atau atau oknum oknum ini yang ini yang dia tidak tidak peduli peduli dengan dengan agamanya, agamanya, tidak tidak peduli dengan peduli dengan imannya, imannya, atau tidak ataupun tidak peduli peduli dengan dengan undang-undang yang undang-undang yang ada, ada, maka maka di di sini sini pasti pasti juga juga ada. ada. Di Di dunia dunia nyata juga nyata ada juga kan, ada ada kan, yang ada yang namanya namanya perampok, perampok, ada yang ada yang namanya namanya begal, begal, pencuri pencuri dan dan sebagainya. sebagainya. Di Di dunia dunia maya maya juga juga sama. sama. Tujuannya apa Tujuannya apa cyberkriminal? Ya, cyberkriminal ya? tujuannya Tujuannya adalah adalah untuk untuk uang. uang. Kemudian Kemudian jenis jenis yang yang lain lain adalah adalah insider. insider. Kalau Kalau insider insider ini ini tergantung tergantung kebutuhan. kebutuhan. Tergantung Tergantung kebutuhan kebutuhan ini ini juga juga bisa diartikan diartikan adalah adalah dia dia mendapatkan mendapatkan pesanan pesanan dari dari mana. mana. Karena memang Karena memang ada ada sebuah sebuah organisasi organisasi yang yang ini ini membuka membuka jasa jasa seperti itu seperti dan itu juga memang memang ada. ada. Tergantung Tergantung kebutuhan ini kebutuhan ini bisa bisa juga juga awalnya awalnya mungkin mungkin dia dia adalah adalah secret secret kiddis. kiddis. Apa itu Apa itu secret secret kiddis? kiddis? Secret kiddis Secret kiddis adalah adalah mereka mereka yang yang ini masih masih belajar. belajar, Masih masih belajar belajar bagaimana bagaimana sih sih hacking hacking atau yang atau yang lain. lain. Itu kan Kalau sebenarnya kita kalau kita googling googling itu itu ada ada sebuah sebuah script script atau atau kode-kode yang kode-kode yang bisa bisa digunakan digunakan untuk untuk belajar. belajar. Kalau dia Kalau hanya dia hanya mencoba-coba mencoba-coba tidak tidak menelaah, menelaah, dia dia nanti nanti bisa bisa ini. ini. Karena Karena untuk untuk dasarnya itu dasarnya nanti itu kita nanti kita gunakan gunakan Google Google Hacking. Hacking. Saya pernah Saya pernah ini ya, ini ya, pernah pernah memberikan memberikan materinya materinya ya, Google Google Hacking Hacking di di semester semester 1 atau 1 atau di semester semester berapa berapa saya. saya lupa. Nah, Nah, sebenarnya di sebenarnya di insider insider ini atau ini di atau di script script ini kiddis ini dari dari Google Google Hacking Hacking, kemudian kemudian dihubungkan dengan scriptnya, skripnya. Oh, ternyata menemukan menemukan ini ini langsung dicoba itu dicoba itu bisa. bisa. Kemudian Kemudian ada ada hacktivist. hacktivist. Hacktivist ini Hacktivist ini biasanya biasanya untuk untuk mengekspos mengekspos kesalahan ataupun ataupun yang yang tujuannya tujuannya kalau kalau sekarang sekarang ini ini paling paling banyak ini banyak ya, ini ya. kita Kita sering sering menyebutnya menyebutnya buzzer. buzzer. Nah, dia Nah, tuh dia itu tujuannya untuk tujuannya apa untuk ya? apa Untuk ya? Untuk politisi politisi bisa, bisa, ataupun ataupun tujuan-tujuan tujuan-tujuan lain yang lain sangat-sangat sangat-sangat bisa. bisa. Jadi Jadi aktivis ini aktivis ini biasanya biasanya untuk untuk mempengaruhi mempengaruhi atau atau menciptakan menciptakan brand. brand. Oh Oh, ternyata ternyata si
si si Fulan Fulan ini karena mau
nyalek nyalek atau atau mau mau yang yang lain, lain, oh kok ternyata ternyata diciptakan diciptakan sebuah sebuah berita yang berita yang bagus bagus atau atau diberikan diberikan branding, oh branding, oh Siva Siva ternyata ternyata ini nih sangat sangat dermawan dan dermawan dan sebagainya, sebagainya. itu Itu bisa. bisa saja. Kemudian Kemudian cyber cyber militan. militan. Cyber Cyber militan militan ini ini kalau kalau untuk untuk yang yang tujuan tujuan oknum oknum kejahatan ya kejahatan dia ya dia adalah adalah teroris teroris ataupun ataupun yang yang lain. lain. Kalau cyber Kalau cyber militan militan ini ini sekarang sekarang ini ini ya ya di di TNI TNI ataupun di ataupun di polisi polisi juga juga sudah sudah ada, ada, yaitu yaitu polisi polisi cyber. cyber. Di Di TNI TNI juga juga ada. ada. Nah, Nah, jadi jadi nanti nanti ini ini ada ada contohnya contohnya yang juga yang sekarang sekarang juga juga lagi lagi viral viral ataupun ataupun sedang sedang terjadi terjadi antara antara Rusia Rusia dan dan Ukraina. Ukraina. Antara Antara Rusia dan Rusia dan Ukraina, Ukraina, di di samping samping benar-benar benar-benar terjadi terjadi perang perang fisik, fisik, perang di perang di dunia maya dunia itu maya itu sebenarnya juga. sebenarnya juga ada. Lalu Nanti silakan silakan teman-teman teman-teman googling aja. googling aja. Perang Perang dunia maya dunia maya antara Rusia Rusia dan dan Ukraina itu Ukraina itu seperti seperti apa? apa? Ya, Ya, walaupun di walaupun sana di sana agak ini agak ya, ini ya, agak agak yang ada yang memalukan. memalukan. Agak Agak memalukan ini memalukan ini kenapa? Ya kenapa? Ya memalukan memalukan karena karena ada ada salah satu salah pihak satu pihak negara yang negara yang saya sebut sebut di di sini ini antara Rusia antara dan Rusia dan Ukraina Ukraina yang yang meminta meminta bantuan bantuan ini, meminta bantuan bantuan dalam hal dalam ini hal ini adalah adalah saya saya sudah menemukan menemukan ini di sini, misal saya dibantu dibantu saya saya untuk untuk menyerang menyerang ini. ini. Nah itu Nah, ini sebenarnya sebenarnya memalukan. memalukan. Memalukannya Memalukannya apa? apa ya? Karena ya Terang-terangan terang-terangan minta, meminta, kemudian kemudian yang tidak yang ada tidak ada hubungannya hubungannya kok kok langsung langsung diajak. diajak. Itu Nah, kan itu kan sebenarnya sebenarnya memalukan. memalukan. Kemudian di Kemudian sini di sini ada ada understanding understanding attacker capability. capability. Nah ini yang Nah, saya ini yang bilang saya tadi bilang ya, tadi ya, script script is. itis. Kalau Kalau script script is, itis, maka maka pencegahannya pencegahannya apa? apa? Pencegahannya Bisa bisa antivirus antivirus atau atau firewall firewall atau yang ataupun lain. yang lain. Kalau Kalau yang mana nanti nanti dia itu dia itu expert expert dalam dalam ini hal ini benar-benar benar-benar ahli ahli untuk untuk membobol membobol atau yang ataupun lain, yang lain, maka maka antivirus antivirus firewall firewall itu itu tidaklah tidaklah cukup. cukup. Kita Kita membutuhkan membutuhkan yang yang namanya namanya bisa bisa IDS, bisa IDS, bisa honeypot, honeypot, ataupun ataupun bisa bisa jenis jenis yang lain, lain, teknologi teknologi yang yang lain. lain. Karena Karena apa? apa? Karena Karena attacker attacker itu itu pasti pasti tiap tahun tiap tahun ada, ada, tiap tiap hari hari ada, ada, tiap tiap detik detik ada. ada. Dan di Dan di perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang besar besar itu itu biasanya biasanya sudah sudah memiliki memiliki yang yang namanya namanya SIEM. CM. Apa itu Apa itu SIEM? CM? Nanti silakan Teman-teman teman-teman googling googling bila bila tertarik. Nah, tertarik. Nah, SIEM SIEM ini ini merupakan merupakan tools tools untuk untuk SOC. SOC. Jadi Jadi SOC ini SOC ini adalah adalah divisi divisi atau atau bagian bagian bila bila mana nanti nanti teman-teman teman-teman ada ada yang yang suka untuk suka untuk monitoring, monitoring, kemudian kemudian analisis analisis data data terkait terkait dengan dengan traffic traffic ataupun ataupun log log dari dari sebuah sebuah jaringan, jaringan, maka maka teman-teman teman-teman bisa bisa ini ini bisa bisa kerja di kerja di divisi divisi SOC SOC ini. ini. Jadi nanti Jadi nanti teman-teman akan teman-teman akan melihat melihat banyak banyak monitor, monitor, kemudian di kemudian sana di ada sana ada beberapa beberapa traffic traffic ataupun log. ataupun log. Oh Oh ternyata ternyata di dari server server ini ini ada ada traffic ke traffic ke server X, server X, dari server dari X server ada X ada traffic lagi traffic ke lagi ke server Y server dan Y dan seterusnya. seterusnya. Kemudian Kemudian nanti di nanti sana di sana bisa juga bisa memantau, memantau, bisa bisa selain selain memantau memantau ini, ini, selain selain memantau memantau traffic, traffic, juga bisa juga bisa memantau memantau. oh Oh ternyata ternyata di di server server X X ini ini ada ada indikasi indikasi penyerangan dan penyerangan dan seterusnya. seterusnya. Nah ini Nah ini adalah adalah menggunakan menggunakan teknologi teknologi SIEM, SIEM. kemudian Kemudian back ini ini divisi divisi kerjanya kerjanya adalah adalah SOC. SOC. Tugasnya ada Tugasnya ada memantau atau memantau atau monitoring, monitoring, kemudian kemudian melakukan melakukan analisis dan analisis dan evaluasi. evaluasi. Itu bagi Itu bagi teman-teman teman-teman yang yang nanti nanti misalkan misalkan tertarik tertarik ingin ini menjadi menjadi seorang seorang SOC. SOC. Ini di Ini di perusahaan perusahaan telekomunikasi telekomunikasi sangat sangat banyak, banyak, sangat dibutuhkan. dibutuhkan. Kemudian Kemudian mulai mulai hari hari ini ini juga juga semakin semakin banyak yang banyak membutuhkan, baik itu baik itu perusahaan perusahaan swasta swasta ataupun ataupun perusahaan. perusahaan negeri. Nanti yang lain Nanti yang silakan lain silakan dipelajari dipelajari sendiri ya. sendiri ya. Kemudian ini Kemudian ini adalah adalah jenis-jenis jenis-jenis penyerangan, penyerangan, kemudian kemudian dia itu dia itu membutuhkan membutuhkan waktu waktu seberapa, seberapa, kemudian kemudian skill yang skill yang dibutuhkan dibutuhkan seperti apa. seperti apa. Kemudian ini Kemudian ada ini ada brute brute force. force. Brute force Brute itu force tuh kalau kalau teman-teman ada teman-teman yang ada yang masih masih mengambil mengambil keamanan informasi, informasi, walaupun di walaupun di keamanan keamanan informasi informasi bagian bagian sudah sudah mengambil mengambil sudah sudah saya saya jelaskan. jelaskan. Di sini Di sini ada ada kaitannya lagi. kaitannya lagi.
Karena apa ya? Benar-benar ini. Jadi sebenarnya keamanan informasi itu basic untuk mempelajari mata kuliah manajemen resiko. Kemudian manajemen resiko itu nanti ada kaitannya dengan mata kuliah inovasi inovasi keberlanjutan bisnis. Jadi sangat terkait. Nah, kemudian konten itu apakah benar-benar ancaman? Kemudian bila mana terjadi ini, perusahaan kan pasti menyimpan ini ya, menyimpan data-data privasi. Ini saya contohkan untuk menyimpan kartu pembayaran. Apakah perusahaan dengan model seperti ini dia bisa jadi sasaran attacker? Sangat-sangat mungkin. Kemudian bagaimana untuk mitigasinya dan sebagainya. Dengan kemarin kan teman-teman sudah saya berikan tugas ya. Tugasnya itu IT trend itu seperti apa? Kemudian dengan IT trend tersebut, teknologi tersebut, kira-kira perusahaan mana yang menggunakan dan seterusnya. Nah, kemudian ini. Tadi ini ya, terkait dengan uang. Nah, uang ini terkait dengan kejahatan ataupun yang mungkin bisa saja terjadi di internet, itu sangat beragam. Di antaranya ini. Teman-teman pasti pernah menemukan ini ya. Apalagi kalau teman-teman suka mengunjungi web yang tidak diizinkan, pasti muncul iklan. Kemudian kalau nggak muncul iklan, saya tertarik dengan iklan ini, saya klik, ternyata download. Ataupun mungkin teman-teman mencari sumber bajakan. Sumber bajakan ternyata sudah mendapatkan file X. Ketika diinstal, ternyata isinya menginstal sumber-sumber yang lain. Nah, itu termasuk paper install. Ini merupakan bentuk kejahatan. Tapi kalau dalam dunia marketing ya, seperti saya sampaikan, mungkin di mata kuliah ini atau di mata kuliah yang lain, sangat bertolak belakang. Tapi kalau di dunia marketing, ya itu sangat membantu untuk marketing. Tapi itu sangat bertolak belakang kalau kita kaitkan dengan keamanan informasi. Kemudian ada ransom, itu ransom. Misalkan teman-teman mengunjungi web web Z misalkan. Ternyata di web Z itu sudah ditanam skrip. Misalkan ada pengunjung di sini, maka nanti otomatis dia akan melakukan mining ke komputer user, itu ada. Kemudian ada spam, jelas spam, kemudian ada theft atau pencurian data pribadi, kemudian carding dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya Pak. Silakan. Kalau misal portal itu kenapa ya Pak? Karena kok HTTPS-nya itu kok mati ya Pak? Iya. Terus kalau misal mau login itu kok harus advance terus lanjutkan itu loh Pak? Oke. Kalau portal ini ya, teman-teman kan ada kontak ya di portal itu. Nah, teman-teman kontak di sana saja. Karena yang mengurusi portal juga bukan saya. Jadi saya kalau akan menjawab, sebenarnya bisa saja menjawab, tapi lebih tepatnya teman-teman tanya yang benar-benar jobdesknya di sana. Jadi portal itu jobdesknya ada di divisi DT. Di sana ada Dan, kemudian Pak Arif, Pak Amir, dan Pak Bambang. Ini teman-teman bisa tanya di sana. Ataupun teman-teman bisa kontak yang ada di portal. Di portal juga ada kontaknya. Teman-teman bisa kontak di sana saja. Tapi yang jelas dari portal itu SSL-nya. Jadi kalau dulu kan ada HTTPS, nah S di situ artinya SSL. Jadi dengan secure layer di web browser. Nah itu lisensinya per tahun. Nah teman-teman bisa tanya di sana, Pak kok SSL-nya dari ini masih belum bisa, jadi saya kerepotan, ini gimana? Nanti bisa ditanyakan seperti itu, ataupun dengan pertanyaan yang lain, Mas Gufron seperti apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak. Oke, silakan Masnya dulu, terus dilanjutkan Mbak Ica. Oke. Jadi gini Pak,
Kalau dari segi teknologi sendiri seperti IoT dan Big Data itu bagaimana ya Pak cara mengukur manajemen risikonya? Oke, Oke, saya sambil duduk ya. Baik Pak. Kalau Kalau IoT, IoT itu disarankan pasti ada hubungannya dengan internet, kemudian dengan perangkat, dan juga dengan server. Manajemen risikonya bisa diukur dari ini, internet. Nah, internet itu apakah benar-benar mau dibuat public internet atau mau dibuat lokal saja? Tentu saja kalau mau dibuat public, di sana ada kemungkinan nanti bisa diserang attacker. Nah, jenis attack tadi ada ya. Bentar saya ini terkait dengan jenis serangan. Bentar. Nah ini kelihatan nggak ya ini ya? Man in the middle attack. Jadi ketika teman-teman menggunakan internet, sebenarnya jenis serangan man in the middle attack itu sangat banyak dan sangat mudah dilakukan. Contohnya gini, saya di kampus menggunakan wifi kampus. Misalkan SSID-nya namanya, misalkan, ya sudah ada aja ya, saya berikan contoh yang ada, AA dosen. AA dosen itu kan SSID-nya benar-benar ada di Alma-Ata. Contoh man in the middle attack, ketika saya berikan contoh tadi, saya membuat SSID yang sama. Nah, ketika saya buat SSID yang sama, misalkan ada user yang dia itu ya benar-benar awam, kemudian dia tidak peduli, oh saya masuk ini saja, saya yakin ini temannya Alma-Ata, saya yakin aman. Nah, ketika saya masuk di situ, kemudian kan di sana diharuskan memasukkan ini ya, username sama password. Nah, dengan adanya man in the middle ini, kita bisa mendapatkan username sama passwordnya tadi. Jadi untuk manajemen resiko penggunaan IoT sangat banyak. Dari sisi jaringan ada, kemudian dari sisi perangkat juga ada. Misalkan saya langsung bypass atau langsung melakukan serangan DDoS ke server yang digunakan untuk IoT tersebut, itu kan suatu resiko. Penanggulangannya seperti apa? Misalkan kita memasang firewall ataupun memasang antivirus yang lain dan sebagainya, itu sangat-sangat bisa. Kemudian kalau terkait dengan big data ini kan sebenarnya ini ya, big data itu di server. Jadi kita melindungi server itu. Kita mengetahui server itu kira-kira jenis resikonya apa aja. Kalau resiko serangan tadi kan kita bahas. Apakah ada resiko yang lain? Tentu saja ada. Resiko yang lain apa resikonya? Misalkan terjadi pemadaman listrik, maka kan nanti IoT akan terganggu. Nah, solusinya bagaimana kalau ada pemadaman listrik? Ya kita harus ada minimal GPS, atau kalau enggak yang lebih besar lagi ada genset. Apakah ada lagi? Misalkan terjadi kebanjiran. Nah, kalau terjadi kebanjiran, manajemen resikonya bagaimana? Nah, itu juga perlu dipikirkan. Makanya apa itu data center atau server itu sebaiknya selain dirahasiakan, dia itu ditempatkan di tempat yang benar-benar di luar ini. Misalkan ada bencana alam, itu dia benar-benar aman. Yang namanya banjir, itu kan bisa dikatakan bisa bencana alam, bisa juga bencana buatan karena ulah manusia juga. Maka ketika ada banjir, oh ternyata di sini kena banjir ya, kita jangan menaruh server di sini, harus yang lebih tinggi ataupun di tempat yang lain. Jadi kalau terkait dengan manajemen risiko, seperti yang saya katakan di awal tadi, dia itu akan selalu ada dan sangat luas. Jadi teman-teman di sini harus memiliki wawasan yang luas juga. Wawasan luas ini tidak melulu tentang attacker, bisa juga terkait dengan bencana atau yang lain yang saya sampaikan tadi, misalkan listriknya mati, kemudian misalkan kebanjiran ataupun yang lain. Sudah terjawab, Mas? Ya Pak. Tapi ini Pak, kalau di bagian ini Pak, IoT itu misal kita ingin login di suatu situs dan terus tuh kalau sudah kita login Pak,
dikatakan apakah ingin Anda menyimpan username dan passwordnya, itu risiko nggak Pak terhadap kita sendiri? Kalau itu ada di device kita pribadi, sebenarnya semuanya resiko. Semuanya resiko itu artinya apa? Ketika misalkan kita yakin itu device pribadi kita, apakah kita benar-benar yakin di sana tidak ada virus, ataupun tidak ada malware, ataupun tidak ada bot atau trojan yang dia jalan di belakang proses. Kita kan juga ini ya, kalau mungkin masih dalam hal ini masih awam, apakah kita sudah benar-benar yakin? Ya kalau yakin disimpan saja nggak apa-apa. Tapi kalau belum yakin ya jangan disimpan di device kita. Ini yang sering kan ya, ketika menggunakan browser ya, kemudian login kan ada notif apakah ingin menyimpan atau enggak. Nah, kalau itu di perangkat umum, di perangkat publik ya jangan sampai disimpan. Tapi kalau itu di perangkat pribadi ya dipikirkan lagi. Ini sudah benar-benar aman belum ya perangkat saya? Nah, kalau ingin meyakinkan perangkat saya udah benar-benar aman ya dicek aja. Misalkan di-scan antivirus, kemudian kita bisa melakukan analisis manual terkait dengan ini proses yang berjalan di belakang layar. Kalau di komputer kan bisa cek dari task manager, walaupun di Android kan juga ada di semua device, di semua sistem operasi pasti ada untuk cara ngecek ini proses yang berjalan di belakang layar. Seperti itu Mas. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan Mbak Ica. Apa makanya saya kan biasanya sering lihat di e-commerce itu banyak yang jual kayak license kayak Windows, Microsoft Office gitu kan, yang harganya tuh jauh di bawah harga normal. Itu menurut Pak Tri gimana? Oke. Yang jualan lisensi di bawah harga normal sebenarnya itu nggak masalah karena memang perusahaan itu menyediakan program ini reseller. Nah, kenapa kalau reseller itu bisa menjual harga di bawah standar? Ya karena dia belinya sangat ini dalam jumlah yang banyak. Ataupun kalau enggak ketika misalkan ada promo dan sebagainya. Jadi kalau mau beli nggak apa-apa Mbak Ica dan teman-teman, hanya saja ketika beli ini juga dipastikan yang menjual itu reputasinya benar-benar bagus atau enggak. Jangan sampai walaupun ada kemungkinan tadi, sebenarnya ada kemungkinan yang lain. Yang apa? Yang adalah dia itu memanfaatkan celah, misalnya celah ini. Dulu untuk mendaftar G Suite ya Education itu sangat mudah. Namun dengan kemudahan tersebut ternyata ada oknum yang memanfaatkan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Kemudian ya tadi ada yang dijual kembali ataupun yang lain. Nah sekarang untuk G Suite Education ini sudah mulai ada verifikasinya. Jadi itu untuk saat ini ya untuk bagaimana mencari celah supaya terdapat akses tersebut ya harus masih ada juga, tapi untuk trikinya, untuk trik atau membedah itu ya membutuhkan proses yang panjang. Jadi kalau benar-benar ingin membeli yang aman, pastikan yang menjual itu reputasinya seperti apa. Yang pastikan reputasinya benar-benar sudah benar-benar trust ataupun dia itu partner officialnya. Seperti itu Mbak Ica. Jadi kalau dia menjual lebih murah nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak. Oke, ini sudah jam 8:50-an, jadi sudah lebih 15 menit ya. Karena kita nanti ini ya, online-nya juga jam 8, maksudnya tatap layarnya. Karena saya harapkan juga teman-teman membaca materinya dulu, jadi ketika ada penjelasan ini, harapannya lebih mudah dipahami, kemudian bisa digunakan untuk diskusi. Karena sebenarnya saya berharap menjadi diskusi saja. Karena ketika ada diskusi, nanti akan lebih mudah masuknya daripada teman-teman kalau membaca kan sebenarnya juga sudah masuk ya materinya. Mungkin di atas
ini di atas 50, di bawah 70%. Nah, supaya bisa mencapai 100% atau 90%, ya kita adakan dengan diskusi ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari di mata kuliah ini pada sesi pagi hari ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Ya. Pak.